Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai pasal 31 ayat 18. Dan saya memberikan tema dari khotbah pada hari ini adalah The Unexpected Journey. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya itu seringkali duduk di Kurong bookstore di Westride. Dan suatu kali saya duduk di kafenya, saudara. Kalau kafe pasti ngopi, saudara ya. Saya duduk di sana dan kemudian saya melihat satu tulisan yang ada di tembok kafe dari Kurong. Tulisannya begini, saudara. If God brings you to it, He will get you through it. Atau jika Tuhan membawamu ke sana, maka Ia akan membawamu melewatinya. Saya sangat mengamini tulisan ini, saudara, karena saya percaya bahwa kalau memang Tuhan menempatkan saya, menempatkan kita, menempatkan jemaat Tuhan dimanapun kita berada, maka saya yakin Tuhan akan menolong kita untuk melewati, sekalipun kadang-kadang jalannya itu tidak masuk akal bagi kita. Amin, saudara. Dalam setiap perjalanan kita, ketika Dia menaruh kita di situ, Dia akan bersama dengan kita, memberikan kekuatan untuk melewatinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tulisan singkat ini mengingatkan saya tentang perjalanan kehidupan Yakub sebenarnya. Tulisan ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan menempatkan Yakub dalam perjalanan yang tidak begitu diketahui bagaimana perjalanan ke depan. Kita ingat, saudara, kisah dari Yakub ketika Ribka mengandung Esau dan Yakub. Saudara masih ingat kisahnya? Kalau yang bisa ingat bisa dapat sepeda, saudara. Saudara, kalau ingat kisah itu, maka ada pergumulan yang dihadapi oleh Ribka ketika dia mengandung anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Saudara bisa lihat itu di dalam pasal 25 ayat 22, di mana anak di dalam kandungannya itu saling melawan satu dengan yang lain. Dan ketika Tuhan meminta petunjuk ketika Ribka meminta petunjuk dari Tuhan tentang kehamilannya, maka Allah berfirman di dalam Kejadian 25 ayat 23, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan ini ingat baik-baik, saudara. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Saudara, kita melihat dari awal kehidupan Yakub, yakni dalam kandungan, kita melihat bahwa Allah telah mendesain sesuatu bagi Yakub. Dan mungkin kita bisa katakan ini adalah unexpected journey, karena Yakub sendiri tidak tahu apa-apa tentang perjalanan itu. Dia tidak tahu bahwa Tuhan menempatkan dia sebagai, dalam tanda petik, sebagai tuan atas kakaknya yang pertama. Dia tidak tahu bagaimana perjalanan yang akan dilewati ke depan. Tetapi saudara, yang menarik adalah Tuhan tahu secara detail apa yang akan dilewati oleh Yakub dalam perjalanan ke depan. Sekalipun Yakub tidak tahu apa-apa tentang perjalanan itu, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi, bagaimana jalannya, dan segala sesuatu ada di dalam pandangan Tuhan. Dan ini menjadi penolong bagi saya dan saudara hari ini ketika dalam perjalanan setiap hari, saudara. Mungkin bagi saudara hari ini seakan-akan ke depan itu seakan-akan kelabu, gelap, tidak ada apa-apa. Kita tidak bisa melihat karena kabut yang begitu tebal, saudara. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, mengetahui detail perjalanan kita. Dan kalau memang Tuhan menaruh kita dalam perjalanan itu, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita melewatinya. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membawa Yakub dalam unexpected journey. Dan ketika Yakub ada dalam perjalanan itu, Tuhan menolong dia. Sebagai contoh, saudara, masih ingat kisah tentang Esau menjual hak kesulungannya? Masih ya, hanya dengan dengan kacang merah, saudara. Itu orang Manado suka sekali dengan kacang merah. Karena begitu lapar lalu dia menjual hak kesulungannya, saudara. Kemudian saudara masih ingat kisah beberapa minggu yang lalu saya khotbah di One Way. Masih ingat tentang Yakub itu mencuri
berkat yang seharusnya untuk Esau. Masih? Di mana Ribka mendesain sesuatu lalu kemudian Yakub itu seakan-akan seperti Esau dan kemudian dia mendapatkan berkat yang seharusnya untuk anak sulung. Nah saudara, bagi saya sekalipun kelihatannya itu seperti main curang saudara, tetapi realitasnya itu yang terjadi. Kita tidak punya informasi lain tentang kisah itu, tapi itu yang dicatat di dalam Kejadian pasal 25 dan kemudian 27, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca kisah perjalanan selanjutnya daripada Yakub, saudara, di dalam pasal 30 sampai pasal 31. Dan ini sebenarnya salah satu bagian daripada the unexpected journey itu. Sesuatu yang tidak diharapkan dan sesuatu yang tidak bisa ditebak bagaimana proses yang akan terjadi ke depan. Nah, saudaraku, apa yang terjadi di dalam kisah ini? Siapa yang suka nonton drama Korea? Atau waktu di Indonesia, saudara suka nonton sinetron? Tahu kan biasa ibu-ibu kalau tidak ada pekerjaan di rumah bukannya apa? Kalau bukan gosip, sinetron, saudara. Nah, saudara, salah satu drama yang paling dinikmati oleh mungkin hampir semua manusia kali ya. Tidak termasuk saya tentunya, saudara. Salah satu drama yang paling dinikmati itu adalah drama Korea, saudara. Dan seperti kebanyakan drama pada umumnya, ada satu persoalan yang seringkali menjadi topik yang diangkat. Apa? Yang suka nonton Korea, kasih tahu saya apa? Apa? Apa yang seringkali diangkat? Kenapa, Pak? Persaingan. Oke. Persaingan antara laki-laki dan laki-laki mendapatkan perempuan, kadang-kadang begitu ya. Apa intinya sebenarnya seringkali diangkat, saudara? Yang sering kali diangkat dalam drama-drama itu adalah complicated relationship. Benar gak? Jadi dibuat semakin komplikasi, saudara, lalu kemudian dijadikan film, saudara. Dan itu sebenarnya hubungan yang terjadi antara Laban dan Yakub, saudara. Adalah complicated relationship. Hubungan mereka itu seperti drama Korea atau sinetron yang menunjukkan betapa kompleksnya hubungan mereka. Bagaimana kita bisa melihat itu, saudara? Jika kita kembali melihat awal kedatangan Yakub ke rumah Laban, maka kita menyaksikan betapa komplikasinya hubungan mereka berdua. Apa yang terjadi, saudara? Pada awalnya Yakub bekerja selama 7 tahun untuk Laban, dia untuk mendapatkan siapa? Karena dia sangat sayang kepada Rahel. Itu yang namanya cinta pada pandangan pertama, saudara. Lalu dia rela bekerja 7 tahun. Laban, aku mau bekerja 7 tahun kepadamu, tapi berikan kepadaku Rahel. Karena aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Kasih itu kepadaku. Dan dalam kisah itu diberitahukan, karena cintanya kepada Rahel, dia menganggap 7 tahun itu apa, saudara? Seperti 7 hari. 7 tahun itu begitu lama, saudara. Tetapi setelah lewat 7 tahun, maka sebenarnya harusnya Yakub itu mendapatkan siapa? Rahel. Tapi pada waktu pernikahannya siapa yang dikasih? Lea. Udah capek-capek kerja, udah banting tulang, tiba-tiba yang didapatkan bukan yang aku harapkan. Sakit gak, saudara? Sakitnya di mana? Di sini, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian, oleh karena begitu cintanya kepada Rahel, maka Laban mengatakan, oke, aku tidak punya saudara selain engkau. Aku akan memberikan, tapi tunggu 7 hari dulu setelah pernikahan dengan Lea. Dan apa yang harus terjadi, saudara, untuk mendapatkan Rahel lagi? Dia harus bekerja 7 tahun lagi. Artinya sebenarnya, untuk mendapatkan Rahel itu butuh berapa tahun? 14 tahun. Ada yang berjuang mengejar cinta sampai 14 tahun. Kayaknya kalau sudah 1 tahun, 2 tahun kamu tolak saya, bye-bye. Ini saking cintanya. Tapi inilah yang terjadi, saudara. Komplikasi hubungan antara Yakub dengan Laban. Lalu saudara, ya, kalau kita membaca selanjutnya dalam kisah pasal 30. Dimulai dengan kalimat begini, ada kelahiran Yusuf di sana. Nah, kelahiran Yusuf itu, saudara, diperkirakan
sebagai akhir masa pekerjaan Yakub kepada Laban selama 14 tahun itu. Artinya setelah 14 tahun itu sebenarnya Yusuf lahir, maka sudah selesai pekerjaan Yakub di perusahaannya Laban. Tidak ada lagi ikatan pekerjaan karena sudah selesai 14 tahun. Aku sudah mendapatkan 2 istri, mendapatkan anak dan segala macamnya. Yakub menginginkan untuk berjalan sendiri, membangun keluarga sendiri, saudara. Dia menginginkan sebuah keputusan untuk membangun kehidupan sendiri. Dan bagi saya, saudara, ketika dia memulai itu pertanyaan, maka itu, ayat yang ke-25 itu, maka itu sebenarnya menunjukkan betapa bertanggung jawabnya Yakub terhadap keluarganya. Saudaraku, hari ini bertepatan dengan Father's Day. Pesan ini hari ini tidak hanya sekedar datang lalu kemudian kita baca. Ini menunjukkan tugas seorang ayah itu bukan tugas yang gampang, saudara. Saya belum jadi seorang ayah, saudara. Tapi saya memperhatikan teman-teman saya yang sudah jadi seorang ayah. Tanggung jawabnya besar sekali. Harus nemanin anak, harus memberikan nasihat yang baik, bahkan dalam konteks kita hari ini, saudara. Tidak seperti pada zaman dulu harus mendidik anak, sudah beda. Maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab yang sangat berat sekali. Dan Yakub memberikan contoh kepada kita. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia miliki, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Memulai kehidupan sendiri. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika dia meminta pergi dari Laban? Apa yang terjadi? Laban tidak mengizinkan Yakub pergi. Kenapa sebenarnya, saudara? Kenapa tidak diizinkan pergi? Karena Laban tahu Yakub itu adalah sumber kekayaan bagi dirinya. Pundi-pundi uang istilahnya, pundi-pundi ternak, karena kehadiran Yakub itu memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan Laban dan hartanya, saudara. Nah, dalam relasi seperti itu, saudara, dari manakah Yakub mendapatkan jalan keluar? Apa yang seharusnya dia lakukan? Apa yang seharusnya dia kerjakan untuk mendapatkan hak kalau dia bekerja kembali untuk Laban? Nah, saudara, kalau kita memperhatikan percakapan Yakub dengan Laban, itu adalah jalan keluar dan cara Yakub mendapatkan apa yang menjadi hak dia ketika dia melanjutkan pekerjaan di perusahaan Laban, saudara. Coba perhatikan Kejadian 30 ayat 32 sampai 33, saudara. Dia mengatakan begini, hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik dan berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Artinya apa, saudara? Kalau dia bekerja beberapa tahun yang akan datang lagi, Yakub itu menginginkan upah dari pekerjaan yang dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya menghidupkan keluarganya, saudara. Karena tidak ada lagi yang dia inginkan, karena Lea, Rahel, dan anak-anak dia sudah miliki. Maka yang dia butuhkan adalah kekayaan atau harta untuk menghidupi keluarganya, saudara. Dan dia menginginkan upah di situ. Nah, permintaan Yakub, saudara, kepada Laban adalah permintaan yang tidak normal. Yakub meminta yang belang-belang, meminta domba hitam, meminta yang berbintik-bintik, dan itu permintaan yang irregular, saudara. Kenapa saya katakan tidak normal? Karena di Mediterania, di tempat Laban berada, saudara, domba itu biasanya warna putih. Mintanya yang hitam, saudara. Kambing itu biasanya warna hitam, saudara. Jarang sekali ada yang berbelang-belang dan berbintik-bintik putih, saudara. Jadi, saudara, ketika Yakub meminta, tidak salah ketika Laban langsung menyetujuinya. Tidak salah, karena ya pada umumnya ya domba itu putih, kambing itu ya hitam. Jarang sekali ada domba hitam. Yang ada itu dikambing hitamkan atau diadu domba. Tidak ada, saudara.
Dan tentunya itu tidak akan merugikan Laban sama sekali. Justru permintaan itu bisa merugikan Yakub. Dan dia mungkin saja bisa tidak mendapatkan apa-apa. Artinya saudara, kemungkinan mendapatkan yang bintik-bintik, domba hitam dan berbelang sangat kecil kemungkinannya. Kemudian apa yang terjadi saudara yang dilakukan oleh Yakub? Ini aneh ini Yakub nih. Udah permintaan irregular, tidak normal, melakukan hal yang tidak masuk akal. Apa yang dilakukan saudara? Dia menaruh itu pohon-pohon di tempat minum. Dia taruh itu pohon badam dan segala pohon yang tadi itu saudara. Kalau saudara tanya kepada ahli ahli binatang modern saudara, akan setuju bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yakub itu tidak mempengaruhi embrio dari ternak yang dia gembalakan. Saudara mau lakukan ginian enggak? Sudah tahu domba itu putih, sudah tahu kambing itu hitam, mintanya yang hitam dan mintanya yang belang-belang, terus kasih kayak istilahnya, sesuatu yang tidak normal untuk tempat minumnya, di tempat minumnya. Saudara berani melakukan itu enggak? Kalau saudara ada di posisi itu. Tapi saudara, anehnya, tindakan-tindakan itu menghasilkan domba yang hitam, menghasilkan kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan ayat 43 memberikan narasi kepada kita bahwa dengan tindakan itu, Yakub semakin kaya raya saudara. Pertanyaannya, dari manakah Yakub mendapatkan ide untuk meminta yang belang dan bintik? Ide untuk memberikan beberapa kayu dalam minuman ternak itu. Dan bagaimana dia tahu bahwa itu akan mempengaruhi warna daripada binatang itu, dari ternak yang dia gembalakan. Saudara, jika kita kembali pada kisah awal percakapan Yakub dan Laban, ada satu poin yang terus diutarakan oleh Yakub. Bahkan ketika dia dalam konteks dia mau melarikan diri saudara, ada satu poin yang terus dia utarakan. Salah satu di dalam ayat yang ke-30 saudara, dia mengatakan begini, aku datang di sini, engkau bisa mendapatkan semua di sini karena aku dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau karena aku. Tuhan memberkati Laban karena aku. Saudara, ayat ini mungkin kita bisa lewati begitu saja saudara. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam ayat ini, maka sebenarnya kita sedang tahu bagaimana Allah memenuhi janjinya kepada Abraham. Kalau saudara kembali kepada Kejadian 12 ayat 2, di mana ketika Abraham dipanggil, lalu Allah mengatakan keturunanmu akan menjadi berkat. Tidak jauh setelah itu saudara, kehadiran Yakub di tempat Laban, itu menjadi alat berkat, menjadi channel untuk berkat buat Laban saudara. Itu adalah sesuatu yang pemenuhan daripada janji Tuhan atau panggilan Tuhan kepada Abraham yang diteruskan kepada keturunannya. Dan menurut saya saudara, panggilan ini menjadi lebih menarik ketika di-emphasize dalam perjanjian baru. Ketika Yesus memanggil orang-orang percaya, bukan hanya sekedar menikmati berkat dari Tuhan, bukan hanya sekedar menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, bukan hanya sekedar menikmati keselamatan daripada Yesus Kristus. Tapi justru dia memanggil setiap orang yang menikmati berkat dari Yesus itu menjadi berkat bagi orang lain. Ini menjadi tugas panggilan kita sebenarnya. Kita belajar dari Yakub menjadi berkat bagi Laban saudara. Ini panggilan kita yang sesungguhnya. Maka ketika ada dalam gereja ini community pantry, itu salah satu caranya saudara. Tapi kalau kita lebih melihat lebih dalam lagi, di manakah kita bisa menjadi berkat itu saudara? Ketika Yakub bekerja, dia menjadi berkat untuk siapa? Untuk Laban. Laban itu siapa? Saudara ibunya bukan? Artinya keluarga. Maka jangan pikirkan dulu menjadi berkat itu di luar sana saudara. Menjadi berkat itu harus dimulai dari keluarga sendiri. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak,
siapapun kita dalam keluarga menjadi berkat itu bukan kita menjadi berkat bagi orang lain duluan di sana, bukan. Tapi dimulai dari dalam keluarga kita sendiri. Itu panggilan saya dan saudara menjadi berkat. Yang kedua, kita mulai dari mana, saudara? Yakub itu sebagai apa di tempat Laban? Bukan hanya sebagai saudara, bukan hanya sebagai ponakan, saudara, tapi dia sebagai pekerja. Artinya Yakub itu menjadi berkat di tempat dia bekerja. Ini kan yang seringkali menjadi pergumulan kita orang Kristen hari ini. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau contohnya kembali ke Indonesia, ada perbedaan signifikan ketika orang melihat orang Kristen. Kalau orang Kristen berbuat salah, maka akan dicap, kok dia bisa berbuat salah padahal dia Kristen? Artinya apa, saudara? Orang sudah punya pandangan tentang kekristenan itu adalah menjadi sesuatu yang baik, menjadi berkat, melakukan hal-hal yang baik. Karena itu adalah panggilan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kalau kita lebih lanjut melihat pasal 31 ayat 5, ada sebuah pengakuan dari Yakub bahwa Allah Ishaklah yang menyertai dia sehingga dia mendapatkan segala apa yang dimilikinya. Apa artinya, saudara? Ada pengakuan tentang Tuhan. Ayat 7 di dalam pasal 31, ada pengakuan bahwa Allah tidak membiarkan Laban berbuat curang kepadanya, yang artinya Tuhanlah yang menyertai kehidupan Yakub. Maka ketika ada pertanyaan, saudara, apakah Yakub berbuat curang di sini? Yuk kita jawab yuk sama-sama. Ketika dia menaruh yang belang-belang dan yang kemudian yang tadi saya ceritakan, apakah dia berbuat curang enggak, saudara? Menurut saudara berbuat curang enggak? Oh, ada yang begini-begini. Menurut saya tidak, saudara. Justru yang berbuat curang itu adalah Laban. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Yakub supaya Laban itu tidak mencurangi dia. Itu yang diberitahukan di dalam ayat yang ke-7 pasal 31, saudara. Maka kita bisa tahu tadi, saudara, dari manakah Yakub mendapatkan ide seperti itu. Bagi saya, ketika membaca seluruh narasi itu, kita menemukan bahwa Allah lah yang memberikan hikmat luar biasa kepada Yakub untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, untuk mengambil keputusan meminta kepada Laban, dan hikmat untuk mendapatkan pengetahuan tentang khasiat dari kayu-kayu itu, saudara. Dan kemudian dia taruh di tempat minum ternak Laban. Maka saya kembali tadi, saudara, kepada tulisan, if God brings you to it, He will get you through it. Jika Tuhan membawamu ke sana, maka Ia akan membawamu melewatinya. Dengan demikian kita bisa katakan, saudara, bahwa Tuhanlah yang menjadi desainer sebenarnya dalam perjalanan Yakub. Tuhanlah yang memimpin dia menjalani the unexpected journey itu. Bahkan kalau ketika kita membaca pasal 31 ayat 7 dan 9. Dan kemudian pernyataan Lea dan Rahel pada ayat 16. Memberikan penegasan kepada kita bahwa proses Yakub mendapatkan upah dari pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah. Pada ayat ini, saudara, menggunakan term Allah itu yang menghindari Yakub dari kecurangan Laban. Dan Allah yang merenggut kekayaan Laban dalam proses yang kita ketahui secara keseluruhan dalam pembacaan ini. Bagaimana Yakub memiliki keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan dia, saudara? Bagaimana kita hari ini bisa memperoleh keyakinan bahwa Tuhan itu bersama dengan kita? Menurut saya, saudara, jawaban yang paling tepat untuk menjawab ini adalah Mazmur 23 ayat 4. Apa itu, saudara? Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang, saudara berjalan di dalam lembah yang kelam, bukan? Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita dari lembah kelam, saudara. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita dari lembah kelam itu. Pemazmur itu begitu yakin, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Apakah di atasnya? Bukan, di lembahnya, saudara. Tapi apa kata pemazmur? Aku tidak takut bahaya, sebab
Engkau besertaku. Itu yang menjadi poinnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yakub berjalan, mulai dari dia lahir sampai di titik narasi yang kita baca. Tuhan tidak pernah mengatakan, oke, aku melepaskan kamu dari persoalan ini. Enggak. Justru Tuhan itu seakan-akan dalam tanda petik saudara membiarkan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bersama dengan dia. Bagi pemazmur, kalau kita koneksi dengan pemazmur, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, keyakinan pemazmur tentang Allah saudara yang bersama dengan dia, itu adalah keyakinan yang didasarkan pada kedekatan emosional. Kedekatan spiritual, bahkan saya bisa katakan sebagai kedekatan fisik dengan Allah. Maka ketika Yakub mendapatkan keyakinan seperti itu bahwa Tuhanlah yang memaki dia menjadi berkat. Tuhanlah yang menghindari dia dari kecurangan Laban. Tuhanlah yang merenggut segala sesuatu dari Laban untuk diberikan kepada Yakub. Itu didasarkan pada kedekatan emosional. Kedekatan spiritualnya dengan Tuhan. Bahkan kita bisa katakan kedekatan fisiknya dengan Allah saudaraku. Lalu kemudian saudara, keputusan untuk memulai perjalanan dari Padang Aram ke Kanaan. Bukan sembarang keputusan di pasal 31. Butuh keberanian dan visi yang jelas. Dan Allah lah yang memberikan visi itu kepada Yakub. Kita bisa tahu itu dalam narasinya, ada percakapan dia dengan Tuhan saudara. Dari narasi ini kira-kira apa yang kita bisa pelajari saudara? Pertama, relasi dengan Tuhan itu bukan relasi yang bisa ditawar saudara. Kalau saudara menginginkan perjalanan, kita ada dalam the unexpected journey itu. Maka relasi dengan pemilik kehidupan ini bukan relasi yang bisa ditawar. Ketemu dengan saya itu bisa ditawar saudara. Ketemu dengan pendeta Joni itu bisa ditawar. Ketemu dengan teman kita itu bisa ditawar. Tapi berelasi dengan Tuhan. Bukan relasi yang kita bisa tawar saudara. Bukan relasi yang kita bisa tunda. Sesuatu yang harus kita mulai dan kita bangun sejak kita dipanggil menjadi orang percaya. Saudara, hari ini itu banyak negara menawarkan kepada penduduknya menggantikan listrik tenaga bensin dan segala macamnya saudara, kembali ke tenaga energi yang diperbaharui atau yang terbarukan. Yaitu salah satunya adalah solar cell. Ada yang pakai solar cell di sini? Di rumahnya ditawarkan pemerintah bahkan bisa di-rebate hari ini saudara. Solar cell saudara. Sistem sederhana yang saya ketahui tentang solar cell saudara. Solar cell itu menggunakan sel, lalu matahari masuk ya. Lalu ada penyimpanan baterai. Lalu kemudian dari penyimpanan energi itu ke alat elektronik atau ke lampu yang kita miliki. Kalau tidak ada cahaya yang diterima oleh solar cell, apa yang terjadi? Lampu saudara bisa nyala enggak? Energi penyimpanan saudara bisa terisi energi enggak? Tidak. Hanya sepanjang ketika solar cell itu bisa menerima cahaya matahari, panas matahari dengan baik, maka itu akan mempengaruhi cahaya yang keluar dari lampu. Saudara, relasi dengan Tuhan itu sebenarnya seperti itu, saudara. Gambaran ini menjelaskan kepada kita relasi manusia dengan Allah. Allah itu siapa? Allah itu sumber. Dan hati kita itu adalah solar cell sebenarnya. Tindakan kita, keputusan kita adalah cahaya yang keluar. Tetapi sebelumnya harus ada relasi dulu antara hati kita, jiwa kita dengan Tuhan. Yakub saudara bisa mengambil keputusan, bisa melakukan tindakan. Menurut saya dari narasi itu adalah buah dari konsistensinya bersama dengan Allah. Dia bisa membaca pikiran Allah, dia bisa membaca apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yohanes 15 ayat 4 saudara mengatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah
dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian jika kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah itu, segala keputusan saudara, segala tindakan saudara, bisa muncul ketika kita terkoneksi, hati kita berelasi dengan Allah. Yang kedua saudara, penyertaan Allah itu adalah berkat bagi orang percaya. Kalau saudara memperhatikan narasi tadi, ada perbedaan signifikan dalam treatment yang dilakukan oleh Laban dan Tuhan kepada Yakub. Apa yang dilakukan oleh Laban, saudara? Laban itu menuduh Allah memberkati. Kan dia tuduhkan Yakub, kamu nyuri dari saya ya? Enggak, Tuhan memberkati. Laban itu memberlakukan sebagai pekerjaan upahan. Coba ketika dia ingin mendapatkan Lea, Rahel, dan kemudian binatang. Itu kan pekerja upahan, saudara. Seorang upahan. Tidak lain daripada seorang pekerja. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah kepada Yakub? Allah memberlakukan sebagai anak kesayangan. Dia sertai Yakubnya. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita hari ini, saudara. Ketika kita melihat diri kita dalam perspektif Yesus Kristus. Ketika Allah di dalam Yesus Kristus memanggil kita, Ia memanggil kita apa? Harta kepunyaanku. Sebagai harta kesayangan. Maka sangat masuk akal, saudara, ketika Yesus mengatakan sebelumnya naik ke surga, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kenapa? Karena engkau adalah harta kesayanganku. Aku harus menjagamu. Aku harus memeliharamu. Aku harus menyertaimu. Dan itu berkat buat saya dan saudara. Janji ini saudara menjadi pegangan bagi kita hari ini. Janji penyertaan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami penyertaan ini. Kalau saudara kembali tadi membaca Yohanes 15 ayat 4. Itu sebenarnya tidak hanya sekedar tentang relasi, tetapi juga itu penyertaan Allah. Tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Apa artinya saudara? Kamu, kita, kamu ini, kita ini tinggal di dalam Allah. Dan aku Allah di dalam kamu. Jadi ada Allah yang besar saudara. Kita tinggal di dalam Allah yang besar itu. Dan ada Allah lagi di dalam kita. Saudara tadi ingat lagu sekolah minggu? This is my Father's word. Berarti Allah yang besar itu, kita ada di dalamnya. Dan kita yang ada di dalam Allah itu, Allah ada di dalam kita. Apa artinya saudara? Penyertaan Allah bagi kita itu tidak hanya sekedar dari luar sana. Tapi dia di dalam kita. Jadi kita dilindungi dari luar saudara. Kita dikuasai dari dalam. Dan itulah penyertaan Allah bagi saya dan saudara. Kembali kepada apa yang saya katakan tadi di awal saudara. If God brings you to it, He will get you through it. Hari ini saudara, Allah menempatkan kita dalam kondisi hidup yang kadang kita tidak tahu, kita tidak suka. Bahkan kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya saudara. Jika memang Allah membawamu ke sana, jika memang Allah membawa kita ke sana, Ia akan menolong kita melalui dengan segala caranya Allah. Dan untuk memulai proses itu, saudaraku, ingat relasimu kepada Allah. Dan Ia akan menyertaimu sampai kapan? Sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan teguhkanlah firman-Mu dalam diri kami, teguhkanlah kami di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.